Hasil itu kita tidak bisa ngontrol. Tidak ada jaminan kita melakukan proses A, hasilnya pasti B. Begitu masuk fase hasil, tugas kita cuma tawakal. Satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah niat. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji filsafat kita, memulai sesi pertama di bulan terakhir tahun 2017. Kita mengambil tema filsafat moral atau etika atau filsafat akhlak. Ini tema filsafat moral ini bagi saya yang paling penting. Belajar filsafat moral itu berarti membantu mensukseskan misi kenabian. Karena misinya Nabi itu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nabi sudah berjuang keras, meskipun sampai hari ini ternyata kita lihat seringkali akhlak tidak jadi favorit dalam kehidupan umat Islam. Saya tidak tahu nomor berapa akhlak itu dalam hidup kita. Padahal Nabi diutus untuk menyempurnakan itu. Maka kita mulai untuk membantu Nabi dikit-dikit belajar akhlak. Oke, bulan ini kita tidak cuma belajar dari Islam, ya dari Barat ya ada, dari Jawa ya ada, yang dari Barat pun kita ambil yang dua teori yang agak bertolak belakang. Yang satu deontologi, yang satu pragmatis. Minggu depan kita ngomong pragmatismenya John Dewey. Terus minggu depannya lagi kita ngomong tahdzibul akhlaknya Ibnu Miskawai. Dan nanti ditutup dengan Wejotomonya Mangkunegoro keempat. Oke. Mungkin ada yang tanya, mau akhlak itu ngapain sih Pak? Pakai dipelajari segala. Mau wis iso tau, sudah ngerti kita itu yang baik dan buruk yang mana. Pakai hati nurani aja kan bisa. Ya. Sama kayak bahasa Inggris itu loh. Akhlak itu butuh TOEFL-nya. Jadi butuh tips and triknya, butuh strategi. Meskipun kamu mungkin bahasa Inggrismu lancar, mau tes TOEFL itu ya sinau sik. Karena gak mesti lulus. Hidup dan akhlak itu begitu. Ngerti semua teori akhlak, bahkan kamu ngerti mana baik, mana buruk, tidak jaminan pilihanmu pas. Butuh tips and trick. Nah, maka kita perlu belajar filsafat moral. Apalagi yang namanya manusia itu punya karakter, kalau bahasa Inggrisnya dual inclination. Jadi punya kecenderungan mendua. Jadi jahat ya bisa, jadi baik ya bisa. Potensi itu memang dua-duanya diberikan oleh Allah pada kita. Kita disuruh milih. Satu-satunya makhluk ciptanya Allah yang dikasih beban untuk milih dan dikasih kemampuan milih itu manusia.
Jadi jangan dianggap dirimu itu, kan dulu para filosof beberapa berdebat, ada yang anggap aslinya manusia itu baik, ada yang anggap aslinya manusia itu jelek. Kayak di barat ada homo homini lupus, kita dulu belajar Thomas Hobbes. Manusia itu saling memangsa. Tapi sebenarnya memang manusia itu punya dua-duanya. Jadi wong apik ya iso, jadi wong elek ya iso. Ustadz jadi jahat ya iso, kamu jadi ustadz ya iso. Jadi ada potensi, setiap orang ada potensi untuk itu. Maka perlu belajar biar tidak keliru. Jangan-jangan kecenderunganmu ke yang jahat menentukan pilihan-pilihanmu. Kemudian yang baiknya kalah. Atau pinginnya baik tapi jalannya salah, jatuhnya di jahat, kan bisa begitu. Kalau belajar buku-buku filsafat moral barat ada tambahan lagi. Kenapa kita harus belajar moral? Karena perilaku moral itu seringkali dilematis. Di buku-buku ilustrasi kalau di barat dilemanya itu kadang-kadang diilustrasikan, misalnya seandainya tiba-tiba ini ada bencana banjir. Misalnya saya sama kamu ada di satu perahu, tidak punya bekal apa-apa, bekalnya cukup dimakan satu orang untuk nyampe di tempat camp. Misalnya camp keselamatannya ada di mana, tinggal kita berdua. Makanannya cukup untuk satu orang. Kalau makanan ini dibagi dua, kita tidak akan selamat, nggak akan nyampe. Itu yang dikasih makan siapa? Nek aku jelas ustadznya, kamu kan cuma muridnya. Misalnya, apa ada level kalau sudah begitu? Apa kalau dalam situasi itu masih bisa ustadznya didulukan dari muridnya? Atau dua-duanya punya hak? Atau ya sudahlah dimakan aja dibagi dua, perkara nanti mati di tengah jalan serahkan pada Allah. Atau gimana? Itu kan dilematis. Atau ya saya aja Pak yang makan, Bapak sudah tua, sudah dekat. Kalau saya kan masih panjang misalnya. Terus kamu tak bantah, ya tidak bisa. Lebih penting saya, kalau saya nggak ada ngajinya libur, kamu bolos tidak masalah. Misalnya. Loh itu kan dilematis. Atau ada ilustrasi lagi, misalnya suatu ketika kamu terdampar berdua di pulau, entah pulaunya siapa, jauh. Berdua sama presidennya Barcelona atau presidennya Madrid misalnya. Terserah kamu milih yang mana. Oh, presidennya PSSI. Tiba-tiba dia ini pesen, karena aku presidennya Barcelona, duitku triliunan. Setelah nanti saya meninggal, wong aku ini sekarat, uangku ini semuanya tolong investasikan untuk beli pemain. Semuanya, 100%. Jangan diingkari ya, ini wasiatnya orang mau mati. Terus kamu janji, ya akan saya tunaikan wasiatnya. Wong cuma beli pemain aja kok. Meninggal beneran, kamu dapat warisan triliunan. Pinginmu duit itu memang kamu amanah, kamu belikan pemain semua. Tapi ini musimnya bencana. Kok ya eman-eman ya kalau dibeliin pemain semua. Mbok ya sedikit aja di berapa miliar lah, jangan triliunnya untuk nyumbang bencana. Tapi kalau saya nyumbang bencana nanti tidak amanah. Kalau amanah ini duitmu badir, nggak ada gunanya, cuma beli pemain. Wong yo bal-balan itu cuma permainan. Itu kan dilema moral. Oh, banyak cerita-cerita dalam hidupmu juga kan sering mengalami dilema moral. Bukan milih baik dan buruk. Kalau milih baik dan buruk ini gampang. Kamu milih sing apik wis beres. Sing susah itu milih baik dan baik. Atau benar dan benar. Itu susah. Hari ini banyak orang pinter konflik. Ustadz sama ustadz konflik. Kiai sama kiai konflik. Dan sama-sama benernya. Masing-masing punya dasar. Kita yang di bawah sing bingung milih sopo. Kita yang tidak punya dasar akhirnya cuma gegeran roh.
Jadi itu dilema moral. Maka moral ya harus belajar, no. Tidak bisa, pokoknya ikuti kata hati saya. Iya loh, kata hatimu kalau pas beres, kalau tidak beres. Ya kan? Wong kadang-kadang kata hatimu itu disetir oleh hasratmu. Hasrat kebinatangan, hasrat untuk berkuasa kayak katanya Nietzsche dan macam-macam, sehingga produknya jadi jelek. Oke. Malam ini kita ketemu beliau, Immanuel Kant. Gagasan-gagasan etiknya agak dekat dengan etika agama, meskipun dia tidak pakai idiom-idiom agama. Jadi tidak masalah, meskipun namanya juga sangat barat itu, Immanuel Kant. Harusnya diganti sopolah Imaduddin Khan gitu loh, roto. Ben roto Islam ya. Oke, ini tokoh besar filsafat barat modern. Posisinya kalau kayak Socrates kalau di Yunani, mungkin kayak Ibn Rus kalau di Islam. Salah satu tokoh kunci bagi teman-teman yang belajar filsafat barat, tidak boleh melewatkan Immanuel Kant. Kuncinya ada di beliau. Dan Immanuel Kant ini ya memang orang serius. Dalam hidupnya juga serius. Beliau kelahiran 1724. Nanti meninggal abad 19 awal, 1802. Tidak sempat nikah sepanjang hidupnya karena serius. 2 kali mau nikah, mikirnya kesuwen. Kelamaan mikir. Yang pertama dikawin orang, yang kedua perempuannya sudah pindah keluar kota. Akhirnya nggak jadi nikah. Jadi yang punya calon segera, nggak usah mikir lama-lama. Kalau enggak ya nanti nikah sama orang atau pindah kota, lulus mudik hilang. Jadi itu nasibnya Immanuel Kant itu. Orangnya tertib. Mungkin ada yang sudah sering dengan anekdot itu kan, kalau orang-orang di kotanya Immanuel Kant itu niteni, pokoknya kalau Immanuel Kant lewat mesti jam sekian, itu pas. Enggak pernah gesreh, udah. Sekali ada cerita dia gesreh karena pas saking asiknya baca tulisan yang judulnya Emilie, tulisannya Rousseau. Itu dok, dan wong sak kota bingung, iki Immanuel kan nggak lewat-lewat, ada apa sampai kelewatan. Biasanya jam 5 sore lewat, ini nggak lewat-lewat. Itu tertibnya hidupnya Immanuel Kant. Pikiran-pikirannya besar, cuma beliau dikenal dermawan. Kalau makan siang selalu nyari teman, nggak pernah mau makan sendirian. Ya, bagus ya, itu Islami sekali. Ya, padahal orang Islamnya nggak begitu, bang. Kita sering kalau makan, apalagi makan enak, delik-delik. Kecuali kita ditraktir, itu baru. Nyarinya ditraktir makan dan tidak traktir makan. Cuma Immanuel Kant ini cirinya kalau santai ya santai, dia tidak mau, mbok. Santai-santai mbok ngobrol tentang deontologi itu dia tidak mau. Kalau pas momennya ngomong serius, serius. Kalau tidak ya tidak. Itu Immanuel Kant. Tidak terlalu tinggi kayak orang-orang Indonesia lah, paling sekitar 160-170. Dan itu wajahnya. Kita pasti kalah. Dari hidungnya kita sudah kalah. Hidungnya mancung. Oke, bismillah, kita belajar Immanuel Kant, deontological ethic. Ya banyak nanti gagasan-gagasan besarnya beliau. Salah satu yang populer memang antara lain etika deontologis. Nanti yang termasuk bagaimana Immanuel Kant menggabungkan antara debat panjang antara empirisme sama rasionalisme. Gagasan-gagasan nanti yang dikenal sebagai fenomenalisme dan seterusnya. Salah satunya deontological ethic. Ini ada quote pembuka tentang moral. Katanya Immanuel Kant, "To think awe me most, the starry sky above me
and the moral law within me. Ada dua hal yang sangat mengagumkan aku. Oh, itu mungkin satu akar kata sama awesome. Jadi dua hal yang aku kagum sekali. Yang pertama apa? Bintang di langit di atasku. Itu membuat aku terpesona. Yang kedua, nilai-nilai moral dalam diriku juga membuat aku terpesona. Disitulah indahnya manusia. Immanuel kan menyandingkannya dengan indahnya bintang-bintang di langit. Karena memang manusia yang kehilangan moralitasnya itu sama sekali tidak indah. Seindah apapun fisiknya, kalau moralnya jelek, itu pasti dia kelihatan tidak indah sebagai manusia. Dia tidak cocok ditaruh dimanapun. Yo, kalian bisa rasakan sendiri. Punya temen cakep tapi moralnya rusak, itu mending kamu minggir. Bikin rusak di mana-mana. Tapi tidak terlalu cakep, moralnya baik, itu kamu mesti kerasan. Dan nanti kuncinya teorinya Immanuel kan di situ, moral law within me. Ada hukum moral dalam diriku, dalam diri kita itu sudah ada hukum-hukum moral, sifatnya fitri. Dibekalkan Allah dalam ruhani kita, dalam akal kita untuk menemukan hukum itu. Jadi tidak perlu capek-capek nyari, sudah ada tinggal dihidupkan. Kunci teorinya Immanuel kan nanti di situ. Oke, proyek besarnya Immanuel kan 3 ini sebenarnya. Yang tentang moral ya tentang hubungannya dengan kritik akal praktis. Yang pertama kritik akal murni, kritik the rein and vernon. Apa yang dapat saya ketahui. Ini nanti yang isinya tentang hubungannya dengan fenomenalisme. Bagaimana Immanuel Kant menggabungkan antara pengetahuan a priori dari akal dengan pengetahuan empiris. Dua-duanya nyambung. Kalau bagi orang empiris kan, saya tahu ini mikrofon. Itu sumbernya dari mikrofonnya, tidak dari pikiranku. Sementara bagi orang rasionalis, saya tahu ini mikrofon, itu dari pikiranku. Akalku yang membunyikan bahwa ini mikrofon. Kalau akalku tidak bunyi ini mikrofon, ya dia tidak jadi mikrofon. Itu bagi orang rasionalis. Tapi bagi orang empiris ya enggak. Dia yang menawarkan dirinya untuk disebut mikrofon dengan bentuknya yang seperti ini. Jadi mau tidak mau saya harus menyebut ini mikrofon. Saya enggak mungkin nyebut ini tempe misalnya. Ini tempe enggak iso, akalku enggak nyambung. Ini dari tawarannya dia sendiri, bukan dari sini. Kalau dari sini kan bisa tak bunyikan sesuka hati, ternyata enggak. Tapi kebalikannya orang rasionalis, ini mikrofon itu dari akalku yang menyimpulkan. Buktinya apa? Anak kecil mungkin tidak membunyikan ini mikrofon, ini mainan. Orang di pelosok yang tidak pernah ngerti mikrofon, ya ini bunyinya tidak mikrofon. Jadi isi pikirannya menentukan. Oke, itu proyek pertama. Dulu pernah kita bahas, tidak panjang tapi di sesi-sesi awal ngaji filsafat. Waktu ngomong idealisme. Yang kedua kritik akal praktis. Apa yang harus saya lakukan. Dua-duanya pakai akal. Moral itu nanti diimmanuelkan, ya basisnya juga rasio akal. Nanti kita bahas itu. Dan yang ketiga kritik daya penilaian. Apa yang bisa saya harapkan. Itu teleologi. Nanti dia juga nulis tentang agama. Judulnya Religion, ketika diterjemah ke bahasa Inggris, Within the Limit of Reason Alone. Agama dalam batas-batas akal saja. Nanti teorinya disebut Natural Theology. Agama yang dirumuskan pakai akal saja. Ini bukan agama yang disembah itu, tapi rasionalitas agama. Tuhan itu secara rasional harusnya gimana sih? Alam semesta harusnya gimana sih? Itu kritik daya penilaian.
Itu proyek besar ketiga. Oke, bismillah, dimulai. Sudah hampir setengah jam. 3 postulat tentang moral. Postulat itu asumsi-asumsi awal yang tidak boleh dibantah. Jangan dimentahkan. Tentang moralitas, katanya Immanuel kan moralitas itu akan eksis mensyaratkan 3 hal. Otonomi, immortality, dan God. Yang pertama, otonom. Orang tidak bisa disebut bermoral kalau dia tidak otonom, tidak bebas. Saya rajin loh Pak ke masjid. Kenapa? Diawasi terus sama ustadku. Enggak bebas itu. Bukan pilihanmu sendiri berarti. Saya tekun sekali. Saya semester ini tuh Pak, kuliahnya nggak pernah bolong. Kenapa? Diancam sama kaprodinya Pak. Kalau kuliahnya bolong-bolong lagi tak DO. Jadi terpaksa saya aktif. Itu kamu nggak bisa disebut bermoral. Wong bukan pilihanmu sendiri. Jadi terpaksa Pak saya harus memperkosa. Kalau nggak saya perkosa, nyawa saya terancam. Itu kan ya meskipun memperkosa tapi kan kamu dipaksa. Yang salah kan yang maksa, bukan kamu yang dipaksa. Bukan pilihan bebasmu. Bahwa urusan enak ya urusan lain. Tapi kamu ndak otonom, ndak bisa disalahkan. Gitu loh. Jadi syaratnya itu. Kalau kebebasan ndak ada gunanya nilai moral. Ndak perlu moralitas. Wong ndak bebas. Yang kedua, immortality. Immortality bahasa letternya keabadian, tapi maksudnya hidup ini tidak boleh selesai hanya dengan orang mati. Harus ada hidup sesudah mati. Dalam rangka apa? Perhitungan. Kalau hidup ini selesai hanya begitu orang meninggal terus selesai, banyak loh orang itu yang jahat mulai lahir sampai mati. Dan enak terus hidupnya. Ada orang baik mulai kecil sampai dewasa sampai meninggal baik terus, tapi hidupnya sumpek terus. Kalau tidak ada reward, nggak ada balasan orang berbuat moral, hidup itu selesai dengan orang meninggal, tidak ada gunanya moralitas. Orang tidak akan percaya dengan moralitas. Pak saya itu sabar hidupnya karena disuruh sabar Pak. Kok nggak sukses-sukses Pak? Ditunggu aja. Orang sabar itu nanti akhirnya bahagia. Ditunggu, ini saya sudah mau mati nih Pak, tidak bahagia-bahagia. Ya dinteni nih. Sampai meninggal, sampai di akhirat protes. Loh ternyata tidak ada akhirat, itu rugi aku. Ngapain kemarin aku sabar-sabar, Mbok sudah nekat aja. Loh kalau tidak ada itu orang bisa sakar PDW. Harus ada hari pembalasan. Kalau tidak, ya moralitas susah tegak. Orang bisa berdalih, alah ngapain sih gitu-gitu amat. Santai aja, nikmati aja hidup. Wong hidup cuma sekali kan gitu nanti. Nggak, hidup nggak cuma sekali. Ada to be continued-nya. Jadi begitu kalian meninggal itu tulisannya bukan the end, tapi to be continued. Jadi hati-hati, setelah itu ada ceritanya lagi. Karena kalau enggak, orang tidak akan mau berbuat moral. Jadi meninggal itu kayak film India itu intermission. Lagi seru-serunya tiba-tiba intermission. Hati-hati, justru gongnya setelah intermission itu. Dunia bagian awal sebelum intermission itu bagian santai-santai, seneng-seneng, nyanyi-nyanyi. Pukul-pukulannya setelah intermission. Kalian dipukuli malaikat juga setelah itu. Jadi immortality, hidup sesudah mati, harus ada. Yang ketiga, God. God ini fungsinya 2. Dari dialah nanti sumber moralitas yang pasti. Yang kedua, ya panitia hari akhir ketuanya harus Tuhan. Nah, manusia tidak mungkin dia yang dinilai ya. Ketua jurinya harus God yang maha adil. Jadi
Tiga itu, jadi Tuhan itu sifatnya postulat. Kalau diimmanuelkan, hari akhir itu postulat. Postulat itu asumsi dia harus ada dalam rangka moralitas harus tegak. Kalau tiga hal ini tidak ada, moralitas tidak akan bisa tegak. Kalau tidak ada kebebasan, moralitas tidak ada nilainya. Kalau tidak ada hidup sesudah mati, tidak ada immortality juga, orang akan segan mengikuti moralitas. Kalau tidak ada Tuhan, sumber moralitas tidak ada, nanti jurinya, hisab juga tidak ada. Jadi ini kan kayak pembuktian Tuhan secara rasional versi Immanuel Kant. Jadi kalau dalam filsafat agama biasanya disebut pembuktian moral. Tapi Tuhan sifatnya hanya implikatif. Sebagai syarat wajib tegaknya moralitas. Oke, terus. Nah, sekarang dasarnya. Bagi Immanuel Kant, moralitas itu harus dibangun atas tiga hal. Personal autonomy, respect, sama duty. Otonomi personal, penghormatan, penghargaan, dan kewajiban. Jadi dasarnya ini, moralitas harus dibangun di atas tiga dasar ini. Otonomi personal ya kebebasan manusia. Jadi moralitas itu dasarnya otonomi personal. Dan kuncinya ada di rasio tadi. Moralitas adalah rasional self-regulator. Jadi pengatur diri yang rasional. Maka dia harus otonom. Free, bebas. Orang yang tidak bebas tidak bisa disebut bermoral. Maka moralitas dibangun atas dasar otonomi setiap orang. Untuk milih pastinya. Yang kedua, moralitas harus dibangun atas dasar respect. Memanusiakan manusia. Bukan menjadikan manusia sebagai alatnya moral, tapi manusia harus jadi tujuannya moral. Ini nanti kritiknya Immanuel Kant pada aliran yang namanya utilitarianisme atau teleologisme, bahwa moral itu yang penting tujuannya. Misalnya biar masyarakat tertib, akhirnya manusianya dikorbankan untuk tertibnya masyarakat. Jadi enggak, manusia jangan jadi alat, manusia harus tujuannya moral. Jangan dia jadi alatnya moral. Manusia yang harus merasakan moralitas. Dia jangan jadi efek atau akibatnya, tujuannya moralitas. Jadi respect, nanti ada penjelasannya panjang di belakang. Yang ketiga, duty, kewajiban. Jadi tindakan moral itu dasarnya adalah prinsip moral, bukan tujuan moral. Iklan lagi, boleh minum lagi. Oke, nanti satu-satu dijelaskan di belakang. Yang penting bangunannya moralitas atas dasar tiga itu, otonomi, respect, dan duty. Nah, kalau nilai moral ada tiga. Ada blameworthy, ada acceptable, dan ada praiseworthy. Yang disebut bermoral itu yang paling kanan. Yang praiseworthy.
Kalau yang paling kiri jelas tidak bermoral. Act wrongly, melakukan tindakan yang salah. Yang tengah itu netral, acceptable, belum bermoral. Karena apa? Niatnya salah, motivasinya salah meskipun tindakannya baik. Kalau dalam agama nanti ada istilah ikhlas. Kalau masih bertujuan ya masih belum murni moral. Jadi tindakan kita itu act wrongly, bisa blameworthy, layak untuk dicela karena jelek. Ada yang acceptable ya enggak apa-apa, bisa diterima itu cuma enggak apa-apa. Ada praiseworthy itu layak dipuji. Itu nanti kalau diimmanuelkan tergantung jenis tindakan dan motifnya. Kalau yang blameworthy itu jelas, jenis tindakan yang jelek. Kalau tindakan yang jelek ya dia pasti jelek. Ada yang acceptable, tindakannya benar, baik, tapi motifnya salah. Itu bisa diterima. Kamu ngaji, niatnya nyari kopi atau nyari teh. Loh itu acceptable, enggak masalah. Cuma tidak praiseworthy, tidak layak dipuji. Ngajimu hanya cuma pingin nyari teh. Jadi kayak tadi kamu ke masjid, niatnya biar ketemu dia karena sekarang dia rajin ke masjid. Itu acceptable, tindakanmu baik, cuma motifnya salah. Jadi hanya bisa diterima. Yang tidak bisa diterima itu yang act wrongly. Kamu tidak ke masjid, itu jelek pasti, blameworthy. Kamu ngomong jujur, cuma niatnya biar dipuji. Jujurmu bagus, cuma motifnya salah, pengen dipuji. Hanya acceptable, tidak praiseworthy. Jadi mikirnya jangan hitam putih. Ini bermoral apa tidak bermoral, tidak begitu. Jadi ada 3, blameworthy atau acceptable atau praiseworthy. Kalau ada pejabat kok pencitraan, misalnya ngirim bantuan banyak sekali terus masuk TV, tidak masalah, acceptable, bisa diterima. Tindakannya wong bagus, meskipun niatnya pamer, jelek niat pamernya, tapi tindakannya bagus. Daripada tidak nyumbang kan mending nyumbang meskipun pamer. Kan itu namanya acceptable, bisa diterima. Cuma ada yang lebih tinggi, praiseworthy, layak dipuji. Ya nyumbang dan niatnya benar, niatnya baik. Itu praiseworthy. Jadi sekarang mulai hati-hati kalau melakukan tindakan. Makanya kalau dalam Islam kan niat itu penting ditekankan. Innamal a'malu binniyat. Nah ini bahasa Arabnya begitu. Ini bahasa Inggris Jermannya versi Immanuel Kant. Kalian kan kadang-kadang kalau cuma pakai dalil kan rasanya kurang mantep. Cuma kalau kola Immanuel Kant wis rada ampuh. Jadi sudah merasa sudah besar. Jadi ada blameworthy, ada acceptable, ada praiseworthy. Terus, nah ini kritiknya pada teleologisme bahwa moral itu jangan dinilai hasilnya. Kenapa? Bisa jadi orang melakukan sesuatu niatnya jahat, hasilnya kok malah baik. Kan seringkali kamu begitu. Kamu ngerjain temenmu, misalnya apalah, kamu sembunyiin sandalnya misalnya. Akhirnya dia tidak jadi kuliah di kampus. Begitu di kampus ternyata dosennya nggak masuk, kosong. Loh, efeknya baik. Temenmu yang menyembunyikan tadi, jadi niatnya elek, kok hasilnya apik malahan. Kamu tidak jadi ke kampus, ternyata kampus ya kosong, libur. Bukan berarti terus jadi baik loh perbuatan itu, ya tetap jelek. Jadi hati-hati, ngukurnya jangan dari hasil. Jadi kalau dilihat dari hasil, kadang-kadang niatmu baik, hasilnya jelek, atau niatmu jelek, hasilnya baik.
niatmu baik bantu temen, hasilnya jelek, dia malah salah paham. Kan sering begitu. Niatmu baik, pingin ngaji, nyari ilmu, hasilnya jelek. Di sini mungkin malah ngomong orang lain, malah ngantuk, malah ndak paham, malah bingung, malah macam-macam. Hasilnya elek. Padahal niatnya tadi baik. Jadi hasil ndak bisa dinilai dari nilai moral itu nggak bisa dinilai dari hasilnya. Alasan pertama itu. Alasan kedua, hasil itu kita ndak bisa ngontrol. Ndak ada jaminan kita melakukan proses A, hasilnya pasti B. Ngambil minum 1 gelas, ini sudah cukup kok Pak, bikin saya ndak ngantuk. Sudah habis gelas kamu tekluk terus. Oh, ini berarti harus nambah lagi loh. Padahal kamu rencananya tadi mau sak gelas loh. Sudah habis gelasnya, tanda sejak tadi ngantuk, ndak hilang-hilang. Ternyata kamu ndak bisa ngontrol hasil. Jadi maka jangan dijadikan patokan hasil itu. Di luar kuasa kita. Ada yang kehabisan kopi karena sudah habis, semua sudah ngambil, kamu ndak kejata, waduh ngantuk ini mesti. Ternyata malah nggak ngantuk karena kamu misuh-misuh tadi. Ndak kebagian kopi, jadi marah-marah kamu lirik-lirik terus, enak yang dapat kopi, malah kamu ndak ngantuk sekarang. Kamu ndak bisa ngontrol hasil ternyata. Jadi, kalau dalam Islam kan begitu masuk fase hasil, tugas kita cuma tawakal. Karena kita nggak bisa ngontrol. Saya sudah belajar loh Pak, berhari-hari, kok Ion tetap tidak lulus saja. Saya itu sudah putus asa, nyerah Pak, sudah nggak mau, mesti tidak lulus aku. Pokoknya sanggarap-garap, malah nilaiku bagus. Kan sering kita begitu. Kenapa? Ternyata hasil di luar kuasa kita. Kamu sudah dandan, kamu merasa wah saya kalau model kayak gini mesti semua nganggap aku cakep ya. Ternyata juga enggak. Oh, itu kan hasil namanya. Atau kamu enggak dandan, wih, pantas kamu pakai baju begitu. Kita enggak menguasai hasil. Jadi yang pertama kenapa bukan hasil yang diukur, karena hasil itu bisa kebolak-balik, niatnya baik, hasilnya jelek atau sebaliknya. Yang kedua, hasil perbuatan itu di luar kontrol kita. Oke, yang ketiga, satu-satunya yang bisa kita kontrol adalah niat kita. Jadi, dan yang pasti baik itu niat kita. Makanya nanti ada bab terkhusus dalam teorinya Immanuel Kant namanya goodwill. Goodwill itu niat baik. Oke, nanti ada babnya sendiri goodwill.